Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bahwa apa yang kita Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah di malam yang hujan ini, walaupun hujan tapi terasa panas. Alhamdulillah kita bersama-sama masih diberikan oleh Allah iman Islam, sehat walafiat, sehingga kita mendatangi tempat yang penuh berkah ini, ke Masjid Al-Hikmah ini, dalam rangka melakukan sholat maghrib berjamaah, insyaallah berjamaah nanti, dan melanjuti kajian kita tentang hadis Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Rasul kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapak tilasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak yang berkata Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam yang ke-26 dari bulan Jumadal Tsaniyah. Ya, Jumadal Akhirah, Jumadal Akhirah, Jumadal Tsaniyah sama. Itu artinya setelah Jumadal Tsaniyah ini, Jumadal Akhir, Jumadal Akhirah, kita akan memasuki Rajab, dan setelah Rajab kita memasuki Sya'ban, dan setelah Sya'ban kita masuki bulan Ramadan. Tinggal 2 bulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan ini, sebagai pengingat kita semua agar lebih mempersiapkan diri menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan. Pada malam ini insyaallah temanya tentang dasar-dasar qada dalam Islam, dasar-dasar peradilan dalam Islam. Tentunya kalau kita berbicara tentang pengadilan, diadili di zaman sekarang, banyak hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan sunnah atau ajaran Rasulullah SAW. Padahal dulu Rasulullah SAW telah memberikan asas, dasar-dasar. Walaupun dalam prakteknya kita lihat betapa rumitnya peradilan, pengadilan di bumi yang kita cintai ini, di Indonesia ini. Tapi banyak sekali kendala yang kita hadapi ketika menghadapi pengadilan, dan pengadilan yang kita lihat di negara ini seperti yang telah saya sampaikan, keadilan itu hanya tajam ke bawah, tapi ke atas tumpul, seperti pedang. Pedang itu tajam bawahnya, tapi atasnya tidak. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melakukan keadilan, khususnya para hakim. Dalam Islam ada yang disebut dengan qadhi. Qadhi itu hakim. Kalau al-hakim dalam bahasa Arab itu artinya gubernur. Hakim itu sama dengan wali. Wali itu artinya gubernur, al-wali. Bukan wali. Kalau wali itu artinya wali. Perempuan punya wali, keluarga punya wali, seterusnya. Jadi ada qadhi, ada seorang hakim, ada saksi, ada yang mendakwa, dan ada yang terdakwa. Ada bukti. Jadi dalam Islam ada istilah
hakim atau qadhi dalam bahasa Arab, ada saksi, bukti, pendakwa, dan terdakwa. Ya. Adapun istilah-istilah seperti pengacara, jaksa, dan lain-lainnya itu tidak ada dalam istilah baru. Hukum di sini ada pengacara, ada jaksa penuntut umum, dan lain-lain. Hadis ini adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, dalam Baihaqi dan lain-lainnya dengan sanad yang hasan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qawmin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Artinya, kalau manusia diberikan dakwaannya, dipenuhi dakwaannya, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta kaum lain dan darah mereka. Akan tetapi bukti atas pendakwa dan sumpah atas yang mengingkari. Ya, di sini cukup pendek, tapi dalam prakteknya luar biasa. Pemahamannya perlu kita kaji. Baik. Artinya, kalau setiap orang bisa mendakwakan, wah itu dakwa ya, dakwa itu seperti klaim, itu punya saya, ini tanah punya saya, itu orang dibunuh sama kaum fulan, ya, itu harta milik kami. Ya. Kalau semua orang mendakwakan, maka pasti orang akan terzalimi, orang akan mendakwakan, terus mendakwakan, mengklaim bahwa itu miliknya, atau ada hak yang diambil darinya. Maka Rasulullah menetapkan bahwa orang yang mendakwakan, yang mengklaim bahwa ini hak saya, bahwa ini terjadi pembunuhan, dia yang melakukan, apa kata Rasulullah, al-bayyinah, harus punya bukti. Ya, jadi yang pendakwa itu harus punya bukti. Wal yaminu 'ala man ankar, ya, pendakwa punya bukti, dan sumpah bagi orang yang mengingkarinya, yaitu al-mudda'a alaih, yang terdakwa. Jadi pendakwa dia harus punya bukti. Yang terdakwa, kalau ia mengingkari yang didakwakan, dia harus bersumpah. Ya. Jadi ini dasar dalam peradilan dan pengadilan dalam Islam. Ya, kita tahu belajar hukum pasti ada yang mendakwakan, ada yang terdakwa. Mendakwakan harus punya bukti, terdakwa harus, apabila ia ingin mengingkari apa yang didakwakan, ia harus sumpah. Ya, kalau sekarang bagaimana Pak Ustaz, ya, pada sumpah palsu semuanya. Nah, itu permasalahannya. Kalau dulu sumpah benar-benar dilakukan, ya, sehingga bisa dilakukan hukum tersebut. Baik. Jadi pertama yang perlu saya tegaskan bahwa Islam itu adalah agama yang mengatur hukum. Itu dasar. Jadi hukum harus ada hak, ada yang itu semua diatur dalam hukum Islam. Cuman kalau di Indonesia yang namanya pengadilan agama itu hanya baru berkaitan dengan waris pernikahan, ya. Tapi sudah masuk jinayat, ya, pidana, perdata dan lainnya biasanya masuk ke pengadilan negeri dan lain-lain. Karena dalam Islam ada, ya. Nah, bagaimana sejarahnya, ya? Pengadilan agama itu hanya lingkupnya hanya tentang pernikahan, perceraian dan
waris. Sedangkan masalah jinayat, ya, pidana, perdata, ya, itu tidak diberikan wewenang. Ya, mungkin dari zaman Belandanya seperti itu dibentuk, ya, sehingga pengadilan Islam hanya seperti, padahal luas. Semua masalah yang bisa diputuskan oleh hakim ada dalam Islam, ya. Termasuk masalah hudud, ya, yang telah kita bahas, ya, hudud dalam 2 pertemuan yang lalu, bagaimana Islam telah mengatur hudud hukum dalam Islam, ya. Tapi sayangnya sebagian kita masih, ya, paranoid, ketakutan, ya. Nanti kalau hukum Islam diterapkan, ya, banyak tangan yang buntung, ya. Banyak kepala yang dipenggal, ya. Ya itu memang hukum Islam, ya. Kalau ngaku Islam, ya harus siap menjalankan hukum Islam. Tapi sekali lagi tidak boleh seseorang melakukannya dengan sendirinya, karena di sini ada hakim, ya. Jadi lakukan hakim sendiri tidak ada. Dalam Islam harus ada hakim. Kalau tidak ada hakimnya berarti belum bisa dilaksanakan, ya. Karena kalau ada hakim, Rasulullah SAW sebagai hakim, sebagai qadhi, dan ada yang pelaksana. Jadi hukum Islam itu mempunyai cara, ya, dan wewenangnya jelas, ya, bukan orang biasa, ya, semua bisa melakukan. Jadi hudud, ya. Jadi yang saya tekankan dalam poin yang pertama dalam kesempatan kali ini, bahwa kita sebagai orang Islam, ya, harus siap untuk melakukan hukum Islam, ya. Kita tidak memaksa atau mewajibkan orang yang beda agama, tapi kita sebagai hukum Islam harus mau menjalankan. Kalaupun tidak ada, ya, maka kita lakukan dari diri kita sendiri, ya. Berarti kita mencegah dari perbuatan-perbuatan yang sebenarnya itu sudah masuk hudud atau pelanggaran dalam Islam. Karena memang hukumnya tidak ada, Pak Ustaz. Kalau begitu, kita sebagai umat Islam, ya, hendaklah menjauhi, ya, hal-hal yang sudah menjadi hudud, batasan-batasan dan hukumnya jelas dalam Islam. Termasuk yang beredar sekarang, yang banyak sekarang, ya, kasus sodomi. Ya, sodomi memang tidak pernah terjadi karena Rasulullah sodomi, ya, tapi itu telah terjadi, ya, sebelumnya di zaman Lut alaihissalam. Kaum Lut, kenapa disebut Lut? Ya, Lut alaihissalam, kaumnya melakukan perbuatan hubungan bersama jenis. Ya, dan di masa Umar radhiyallahu anhu, ya, memutuskan, ya, bagi orang yang melakukan sodomi atau hubungan bersama jenis, ya, dengan i'dam, itu hukumannya dirajam sampai mati. Ya, sekarang ini zaman luar biasa, ya, ternyata yang melakukan sodomi ini bukan hanya melakukan hubungan sama jenis, ya, berbeda jenis pun dilakukan, itu namanya multi, ya. Itu ada. Jadi punya istri, punya anak, tapi mensodomi juga. Jadi dalam Islam orang yang berzina hukumnya sudah jelas. Sekarang kalau orang yang melakukan hubungan sama jenis, maka itu lebih besar, berat hukumannya daripada yang melakukan dengan berbeda jenis. Baik, jadi yang pertama adalah, yang kedua, poin kedua adalah al-bayyinah, tadi disebut bukti. Orang yang mendakwakan, yang mengklaim, mendakwa, ya, bahwa ini begini, ya, dia itu tersangka, ya, dia harus punya bukti. Bukti ini banyak macamnya, ya. Salah satunya adalah saksi. Jadi bukti cabangnya adalah satu saksi. Misalnya saksi orang yang melakukan zina, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastashidu alaihinna arba'atan minkum, ya. Saksinya 4 orang.
Jadi kalau mau menerapkan hukum zina harus ada saksi 4 orang yang melihat dengan mata telanjang. Jadi tidak sembarangan, ya. Oh, ini orang zina, dipecut, ya. Tidak bisa. Harus ada saksi, 4 orang saksi melihat dengan mata telanjang, atau ia melaporkan kepada yang berwenang. Dia bilang saya zina. Ya. Saya ngomong. Nah itu jadi pengakuan ataupun di sini saksi. Ya. Sama juga misalnya saksi atas pembunuhan atau tindak pidana, ya, seperti mencuri, minum khamar, menuduh orang dengan melakukan zina, ya, hudud ya sudah jelaskan. Itu saksinya harus 2 orang lelaki, tidak boleh perempuan. Mencuri, gitu. Kalau tidak ada saksinya tidak bisa. Nah, itu ada dalam hukum Islam. Ya. Jadi tidak, oh ini dia mencuri, ya. Mana saksinya? Nggak ada, nggak bisa. Hukum yang dalam Islam sudah dijelaskan. Washidu zawi adlin minkum, tolak itu. Kemudian saksi misalnya atas transaksi harta, uang, ya, seperti jual beli, ya, meminjam, itu juga ada saksi 2 orang atau 1 orang dengan 2 perempuan. Ya, ketika Allah membicarakan, ini luar biasa ya, ayat tentang hutang. Ya. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu adalah tentang hutang, Pak. Silahkan cek. Surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 282. Kenapa? Dari awal halaman sampai akhir halaman itu isinya tentang transaksi harta dan itu tema tentang hutang. Berarti hutang itu bukan hal yang sepele, ya. Karena memang banyak disepelekan oleh kita. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Allah mengatakan ya walladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Orang yang beriman, orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi hutang berhutang, ya, sampai waktu tertentu maka catatlah. Itu yang jarang kita praktekkan, ya. Kalau hutang ya udahlah, kalau saya hitam putih, ya kita kan sama-sama tangga dekat begitu, ya, apalagi keluarga. Tiba-tiba, ya, yang dihutangi kabur, ya, atau nggak ada perasaan malu begitu, ya, karena deket, ya. Yang ngutangnya juga merasa nggak enak, akhirnya nggak ditagih-tagih, akhirnya hilanglah apa. Kalau yang dipinjemin 100.000, ya, yang dipinjemin hartanya 10 juta, ya, dia mau nagih-nagih terus juga nggak enak. Maka penting Pak dalam berhutang itu, ya, ada hitam di atas putih, ya, dan di sini ada saksinya. Waduh, ada saksi wastasyidu syahidaini min rijalikum, ya, jadi ada saksi. Nah, ini, nah itu yang perlu kita perhatikan. Jadi sebaiknya kalau transaksi jual beli atau yang lain-lainnya termasuk hutang ada baiknya, ya, bahkan mestinya kita ada hitam di atas putih sehingga tidak bisa orang menolak ataupun nanti tidak menjadi enak begitu, ya, nggak enak terus. Kita guys, kalau hutangnya cuma 50.000 sih nggak usah, 10 juta, ya. Kemudian misalnya kesaksian atas hal-hal yang memang spesifik untuk perempuan, ya, seperti melahirkan, ya, keperawanan, ya, menyusui dan lain-lain. Maka di sini saksinya adalah perempuan. Ya, saksinya adalah perempuan. Ya. Cuma sekarang keperawanan itu bisa dibeli, Pak. Punya uang yang sudah tidak perawat, dioperasi, persis dia seperti perawat. Ya. Ini hal yang terjadi di akhir zaman. Baik, kemudian apakah
saksi itu apakah bukti itu harus selalu saksi? Tidak mesti. Ini ada beberapa contoh yang perlu saya sampaikan. Bukti itu kadang ya, bisa juga zahirul hal, ya, keadaan yang tampak jelas itu juga bisa menjadi bukti. Misalnya, ya, ini dijelaskan ya, ini dari kitab lain. Seseorang yang tidak memakai peci. Kalau dosanya sorban. Ia mengejar orang yang pakai peci, kemudian di tangannya ada peci. Nah, orang yang nggak pakai peci bilang, "Fulan, kasih peci saya." Ini namanya zahirul hal, ya, karena memang keadaannya tampak. Kenapa? Karena biasanya yang dikejar apabila pakai peci, dia tidak bawa peci lagi. Ngapain dia bawa peci? Biasanya seperti ini. Dia bawa peci, terus bawa peci lagi begitu. Terus ada orang ngejar dia, "Pak, peci saya, Pak." Ya. Nah, kira-kira itu bahinah bisa menjadi bukti. Ya kan, Pak? Ngapain dia bawa peci cadangan? Ya, kecuali dia bilang, "Oh, saya bawa buat saya pulang." Itu beda lagi. Ya. Kalau misalnya di masjid tiba-tiba dia bawa 2 peci, ya, dia pakai peci, bawa peci lagi, terus sebelahnya pecinya nggak ada. Itulah disebut dengan zahirul hal. Itu juga bisa menjadi bukti. Ya, jadi nggak perlu saksi. Ya. Jadi tidak selamanya saksi. Tapi zahirul hal, ya, seorang hakim bisa memutuskan. Contoh lainnya ya, di sini ada yang menarik ya, lucu ya mungkin, tapi bisa terjadi. Ada dua itu pasangan suami istri saling bertengkar. Ya. Kata istri, "Itu perabotan punya saya." Kata suami, "Bukan punya saya." Sampai mengadukan hakim. Gitu. Nah, di sini bagaimana? Ya, bisa dilihat. Ya, bukti di sini bisa menjadi bukti. Ya. Kita lihat saja. Kalau misalnya perabotan barang itu yang sering dipakai lelaki, ya itu biasanya laki-laki. Tapi kalau barang itu biasa dipakai perempuan, maka itu milik istri. Ya. Tapi kalau barang itu bisa dipakai laki-laki dan perempuan, maka butuh bukti yang lain. Ya. Suami bilang, "Oh, itu baju saya," sedangkan itu baju perempuan. "Oh, itu celana saya," celananya celana laki-laki. Ya. Tapi kalau misalnya mustarak, ya bisa dipakai laki-laki dan perempuan, maka butuh bukti yang lain. Jadi yang pertama adalah zahirul hal. Ini penting ya. Hal yang sesuatu yang tampak jelas. Yang kedua, selain saksi juga bukti itu adalah qarinah. Ya. Ini ada satu hadis ya, mungkin kita belum pernah dengar, ini dalam Bukhari dalam kitab Haditsul Anbiya tentang kisah Sulaiman alaihissalam. Ya, suatu hari Sulaiman alaihissalam lewat 2 orang perempuan ya, bersama anaknya. Nah, 2 orang perempuan ini keluar, kharajata ilal bar, keluar meninggalkan anaknya. Tiba-tiba ada satu hewan ya, seperti anjing apa namanya? Serigala ya. Serigala memakan anak dari tadi kan 2 orang perempuan, kakaknya yang paling besar.
Maka keduanya meminta hukum, mengadu ya pada hakim, yaitu Daud alaihissalam, karena kita tahu Daud adalah seorang hakim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nas. Hukumi, jadi seorang hakim. Ya, dan seluruh para nabi mereka adalah hakim, menghakimi umat ketika itu alaihi wassalatu wassalam. Maka Daud mengatakan, ya, Daud mengatakan bahwa anak yang ada ini adalah anak kakaknya. Kenapa alasannya? Karena yang besar ini intahat wilada Tuhan, sudah habis lahirnya, jadi maksudnya mungkin sudah tua gitu. Sedangkan yang satu lagi masih kecil. Jadi ada dua orang perempuan bawa dua anak, ya. Anaknya, salah satu anaknya dimakan oleh serigala. Maka mereka minta hukum, ya, ini anak siapa nih? Kata Daud alaihissalam, ini anak yang kakaknya. Kenapa? Alasannya karena yang ini masih muda, yang ini sudah tua. Entah itulah ada tuh. Tidak mungkin lahir lagi, tidak mungkin hamil lagi dan lahir. Maka setelah itu keluar dari Daud alaihissalam, mereka bertengkar. Tidak puas bertengkar, maka Sulaiman alaihissalam, ini ada dalam kitab dalam Sahih Bukhari dalam sini hadis selanjutnya. Sulaiman alaihissalam menanyakan dan keduanya mengasih tahu. Begini ya, ada anak dimakan, ini anak saya, ya. Kata kakaknya ini anak saya, kata adiknya ini anak saya, ya, rebutan ya, bahasa kita rebutan, karena itu sudah dimakan oleh serigala. Maka kata Sulaiman alaihissalam, ya, begini saja ya, saya akan belah anak ini jadi dua bagian. Karena kalian bertengkar, saya bagi dua ya. Nah, yang tua kakaknya bilang oke. Sedangkan yang kecil, ya, adiknya, dia tidak tega dan mengatakan, sudahlah itu anaknya. Maka ketika Sulaiman mendengar itu, Sulaiman memutuskan bahwa anak itu adalah anak si adik. Kenapa? Karena di sini ada bukti. Buktinya apa? Qarinah. Ya. Qarinah. Qarinah itu qarinah ya, terjemahannya. Hal-hal lain selain tadi zahirul hal, ada qarinah. Hal lain yang bisa membuktikan, yang menunjukkan bahwa itu menjadi bukti. Kenapa? Karena ketika dikatakan saya akan membelah anak ini jadi dua, dibagi jadi dua, si adik ini tidak tega. Dan dia bilang, udahlah itu buat, itu anak kakak saya. Sedangkan si kakak tega dan dia mengatakan, ya udah nggak apa-apa, belah aja jadi dua. Maka dari situlah Sulaiman alaihissalam mengetahui bahwa yang benar itu adalah adiknya. Nah inilah kira-kira tentang bayinah. Ini berkaitan dengan hukum ya. Berkaitan dengan hukum. Karena ada rasa kasihan ya. Jadi tidak mungkin ya. Kalau memang itu anaknya nggak mungkin dong. Dia bilang belah dua, ya udah belah aja dua. Nah itulah yang namanya qarinah. Baik. Begitu juga kisah Yusuf alaihissalam. Ini beberapa contoh ya supaya kita lebih memahami hadis ini. Ketika Yusuf alaihissalam bersama perempuan Al-Aziz, sudah saya jelaskan mungkin di sini tempatnya. Al-Aziz itu bukan raja, ya. Al-Aziz itu seperti kepala polisi gitu ya, atau kepala tentara ya. Yang Ratu Kapolres, kepala polisi. Al-Aziz. Jadi Zulaikha itu istrinya Al-Aziz, bukan istrinya raja.
Tapi Al-Aziz juga punya peran penting ya. Itu beda Aziz dengan Malik ya. Malik raja, Al-Aziz itu seperti kepala polisi atau kepala tentara. Jadi dalam kisah Yusuf AS kita tahu bahwa Zulaikha mengejar siapa? Yusuf AS. Ingin dalam yang memperkosanya, ingin melakukan hubungan tersebut dengan paksa. Hakim mengatakan, sehingga robek baju. Hakim mengatakan kalau bajunya itu robek dari belakang, itu robek dari depan, maka yang salah itu Zulaikha. Kan Zulaikha bilang, ini ketika Sulaiman lari ke pintu dia buka ada suaminya. Tapi suami tidak marah. Kepala polisi tapi takut sama istrinya. Itu yang disebutkan mufassirun ya, beberapa ahli tafsir. Nah banyak ya, ternyata dari dulu ada banyak suami-suami takut istrinya, tidak tegas. Sehingga mengajukan kepada ya kalau misalnya tegas ya mungkin istrinya bisa dimarahin ya atau bahkan dibunuh. Tapi ketika itu dalam Al-Quran tidak disebutkan Aziz ini marah. Ya. Baik, saya lanjutkan. Sudah belum ya? Ini agak panjang nih, tapi perlu kita pahami ini. Robek diajukan ke hakim. Kata hakim, apabila bajunya robek dari depan, ya, karena Zulaikha bilang yang itu Yusuf itu genit ya, dia mau merkosa saya. Kita lihat, ini ada robek. Kalau robek ada di depan, maka yang salah adalah Yusuf. Ya. Min qubulin, fasadaqa. Ya. Karena kalau di depan menunjukkan bahwa Yusuf berkosa kan. Ya, kalau pasti kalau orang ingin membela dirinya, ya kan robek bajunya atau mencakar yang lain. Kemudian kata hakim, tapi kalau baju itu robek dari belakang, maka Zulaikha bohong. Ya, buku dipanggil, ajudannya dilihat ternyata robeknya dari belakang, bukan dari depan. Maka hakim mengatakan innahu min kaidikun, atau Al-Aziz mengatakan itu adalah tipu daya kalian mengenai perempuan. Itu qara'in ya. Qara'in. Baik, itu yang mungkin satu lagi ya, satu contoh lagi misalnya perempuan ya, dia mendakwakan bahwa suaminya tidak memberikan nafkah selama setahun, ya. Tapi tidak ada yang bawa makanan ya ke rumah ya, kecuali laki-laki itu. Dan di rumah itu tidak ada anaknya atau pamannya kecuali suami dan istri tersebut. Maka hal itu bisa dipastikan bahwa si istri bohong. Gitu. Dia menafkahkan ya, tapi makanan selalu ya dari suaminya. Nggak ada yang tinggal di situ kecuali suami dengan istri. Baik, itulah kira-kira tentang al-bayyinah. Jadi bayyinah tidak selamanya saksi, tapi juga bisa zahirul hal ataupun qarinah. Baik, bahwa Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya bahwa itulah yang perlu kita ketahui. Kemudian hal yang terakhir yang perlu saya sampaikan, apabila orang yang didakwahkan itu tidak sumpah, ya, tidak mengelak, ya, dia tidak mau sumpah, maka ia dijatuhkan dengan hukum tersebut. Jadi dia terdakwa terus dia diam aja, ya udah jatuh hukumnya kepada dia. Ya, tidak menolak, dia tidak bersumpah, maka jatuh hukumnya kepada dia. Jadi bahwa sebagai penutup hakim yang adil itu dia akan masuk surga. Hakim yang jahat itu dia di neraka. Kata Rasulullah dalam hadis Abu Dawud dan lainnya, al-qudatu thalathah.
Hakim itu ada 3. 1 di surga, 2 di neraka. Adapun yang di surga adalah seorang hakim yang tahu kebenaran, ia menghukumi dengan kebenaran itu. Yang kedua, hakim yang tahu kebenaran tapi dia curang dalam hukum, karena hakim di zaman kita bisa disogok, bahkan hakim ini disogok mengajar sogok, dia neraka. Dan satu lagi hakim, ia memutuskan dengan kebodohannya, dia di neraka. Jadi hakim itu nggak boleh sembarangan memutuskan, karena kalau dia memutuskan kebodohannya, dia neraka. Berbeda dengan ijtihad ya, ijtihad beda. Dia punya qara'in, tahu bayinah bukti. Tapi kalau dia tiba-tiba memutuskan mengetuk palu tanpa ada ilmu, tanpa ada saksi, tanpa ada bukti-bukti, maka dia neraka. Jadi alhamdulillah. Jadi seorang hakim itu kalau dia ada beberapa kasus dia hukumi dengan satu kali aja dia bohong, satu kali dia jujur, berapa dosa yang dipikul di hari kiamat nanti. Ya, ini adalah peringatan bagi kita, khususnya orang yang masuk di advokasi, jadi hakim dan lain-lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hukum di Indonesia ini dengan menjadi hukum yang seadil-adilnya. Hakim kita benar hakimnya soleh, karena ada hakim-hakim yang lurus dibunuh gitu. Kalau hakimnya bisa begini begitu itu yang awet. Itu kira-kira. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hakim-hakim yang adil dan pemimpin yang adil, dan kita dalam saleh yang berpahala. Sallallahu alaihi wasallam. Ada apa tanya? Silakan. Waalaikumsalam. Baik. Baik. Jadi seorang pengacara yang membela itu tidak benar, karena sistem tadi ini bukan Islamis sebenarnya. Jadi begini, Anda jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum itu fungsinya apa? Yang mencari kesalahan. Kira-kira. Nah, pengacara itu sebenarnya bukan membela, tapi menyisikan yang kira-kira sebagai tuduhan. Tapi kalau dia karena dibayar, begitu pokoknya segala sesuatu tidak salah, dia tidak salah. Jadi pengacara itu hanya untuk menghilangkan tuduhan-tuduhan atau dakwaan-dakwaan dari jaksa penuntut umum. Itu fungsi pengacara. Sebenarnya ini mungkin ada orang hukum lebih mengerti. Jadi bukan karena setiap ini mencari celah hukum. Si jaksa mencari celah, maka cara tidak semua celah itu benar. Maka fungsinya seperti itu. Dia hanya menghilangkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Kemudian ada sumpah pocong.
ini bisa, kalau dia meyakini sumpah pocong, saya tidak ngerti apa yang dimaksud sumpah pocong sebenarnya. Sumpah mati atau bagaimana? Sumpah memakai pocong gitu. Pertama, kalau sekalipun itu bukan syirik, kalau ada unsur menyekutukan Allah, syirik, Pak. Kalau mereka maksud pocong itu pocong orang mati gitu. Tapi kalau pocong maksudnya pakai pocong bareng-bareng, itu juga menyalahi syariat. Dosa boleh. Ya nggak ada. Sekalipun tidak syirik ya, karena kita harus lihat dulu kriteria syirik. Kalau syirik harus menyekutukan Allah. Maksudnya pocong ini apa itu? Tapi kalau misalnya maksudnya pocong ini setan, syirik Pak. Tapi kalau maksudnya pocong pakai pocong bareng-bareng, maksud semua pocong ini, siapa yang benar itu yang nanti jadi pocong, ya kan bisa juga seperti itu ya. Artinya mati begitu ya. Tidak ada. Ini tidak susah ya. Ya kemudian masalah saksi ya memang itulah ya. Saksi itu bisa dikatakan hampir banyak tidak ada waktu itu kalau nggak dibunuh ya, bukti-bukti itu dihilangkan ya, itu juga kesulitan bagi seorang hakim ya, karena tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak bisa jadi hukum. Itu permasalahan. Makanya saksi dan bukti itu perlu dalam hukum ya, itu diajarkan dalam Islam ya, ada dalam Islam itu kan sudah jelas ya. Jadi kalau tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak ada qara'in, tidak bisa. Gimana Pak? Dulu ada yang korupsi, misalnya presiden yang lalu sekian triliun, tapi buktinya nggak ada. Gimana tuh Pak? Hilang atau gimana? Presiden dulu, presiden kedua, begini didakwakan begini, buktinya mana? Hilang atau diumpetin? Sehingga tidak bisa dalam proses pengadilan. Kalau orang maling satu ayam digebukin dakwakan terus, saksinya banyak. Tapi kalau orang tinggi saksinya hilang. Ada. Kemudian pengadilan agama, iya harus dengan ayat. Cuma itu tadi kita, warisan. Kalau bahas masalah hukum ya, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, yang pasti yang bertanggung jawab adalah yang membuat dasar negara ini. Karena dulu kita masih pengaruh Belanda begitu ya, dan memang dipilih-pilih kalau pengadilan agama ya masalah waris lah, nikah. Tapi kalau dosa jinayat ya, karena dulu masih dipilih oleh Belanda. Kira-kira kapan kita ngomong pasti sekalipun belum ada ya. Dan yang satu perlu saya sampaikan, jangan hakim sendiri. Wah ini Ustaz mencuri, ayo potong bareng-bareng ya, tidak boleh. Dalam Islam prosedurnya lurus, yang memberikan putusan itu hakim. Kalau tidak ada, berarti belum bisa dilaksanakan. Bagaimana cara melaksanakan? Kita hindari hal-hal yang hudud. Kita peringatkan jangan sampai orang mencuri, kemudian melakukan sodomi dan lain-lainnya, karena itu adalah dosa besar. Kira-kira seperti itu. Cukup. Pas ya. Jadi kalau sistemnya habis maghrib, azan selesai. Baik, kita cukupkan.